Bayangkan jika kekuatan militer yang dulu dianggap lemah kini menjadi ancaman terbesar bagi negara-negara adidaya. Dengan teknologi canggih dari Rusia dan China, Iran siap menghadapi musuh-musuhnya dalam perang panjang yang penuh ketegangan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita dramatis yang penuh inspirasi dan menegangkan. Komentar di bawah. Menurut kalian, apakah Iran bisa menang dalam pertempuran ini? Tuliskan pendapat kalian, dan jangan lupa siapkan secangkir kopi panas dan pisang goreng hangatnya agar suasana semakin membara. Mari kita mulai saja kisahnya. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama 12 hari, di mana kedua belah pihak kehilangan banyak nyawa dan harta, keadaan di Timur Tengah berubah drastis. Israel, yang selama ini menganggap diri mereka sebagai kekuatan militer yang tak tertandingi, kini mulai merasakan ketegangan. Mereka yang terbiasa menyerang dan menang dengan mudah, harus menghadapi sebuah negara yang tak kenal takut, Iran. Selama pertempuran, meskipun Iran menderita kerugian besar, mereka berhasil mempertahankan wilayah utama mereka dan menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Para pemimpin militer Israel mulai melihat bahwa Iran tidak hanya sekadar bertahan, tetapi juga mulai memperkuat diri mereka dengan alat utama sistem persenjataan, alutsista, yang lebih canggih. Di tengah-tengah kerusakan dan kesulitan, mereka menemukan semangat yang tak terhentikan, semangat untuk bertahan, membangun kembali, dan melawan. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, dan sejumlah jenderal tinggi negara tersebut menyadari bahwa perang ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang menunjukkan bahwa Iran tidak akan tunduk pada kekuatan Barat dan sekutunya. Mereka mengingat kembali sejarah bangsa Persia yang dikenal sebagai bangsa yang tak pernah mudah dipatahkan. Ini adalah saat yang menentukan, waktu untuk bangkit dari keterpurukan dan menguatkan pertahanan negara mereka. Di markas besar pasukan Iran, Jenderal Hassan, seorang veteran yang telah menghabiskan puluhan tahun dalam dunia militer, duduk bersama rekan-rekannya merumuskan langkah selanjutnya. Mereka menyadari bahwa pertahanan udara mereka selama ini masih terbatas. Walaupun mereka memiliki sistem pertahanan yang cukup untuk menahan serangan skala kecil, sistem tersebut tidak cukup untuk menghadapi serangan udara Israel yang terorganisir dan dilengkapi dengan teknologi canggih. Kita tidak bisa terus bergantung pada sistem lama kita, kata Jenderal Hassan dengan suara tegas, memecah keheningan di ruang pertemuan. Israel tidak akan berhenti. Kita harus bersiap untuk pertempuran yang lebih panjang. Iran, yang selama ini bergantung pada peralatan militer mereka sendiri dan sedikit bantuan dari negara-negara sekutu, kini memutuskan untuk memperbarui alutsista mereka. Mereka menandatangani perjanjian dengan Rusia dan China untuk memperoleh sistem pertahanan udara dan persenjataan yang lebih canggih, senjata yang bisa menghentikan serangan udara musuh sebelum mereka bahkan sempat mencapai sasaran. Sistem S-400 dari Rusia, yang terkenal karena kemampuannya untuk menembak jatuh pesawat-pesawat canggih, menjadi salah satu pilihan utama yang dipertimbangkan Iran. Dengan bantuan China, Iran juga mendapatkan sejumlah peralatan tempur yang tidak hanya canggih tetapi juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan medan perang mereka. China, yang memiliki kesamaan pandangan politik dengan Iran, menawarkan bantuan berupa sistem radar dan senjata anti-pesawat yang jauh lebih canggih. Kekuatan baru ini membawa harapan besar bagi pasukan Iran yang sudah lama berjuang dengan peralatan terbatas. Kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Iran bukanlah bangsa yang bisa diinjak-injak begitu saja, kata Ayatollah Khamenei dalam sebuah pidato yang disampaikan secara langsung kepada rakyat Iran. Kita akan bangkit lebih kuat, dan kita akan melawan siapapun yang mengancam kedaulatan kita. Rakyat Iran, yang selama ini telah menanggung banyak penderitaan akibat sanksi internasional dan blokade ekonomi, merasa bangga dengan langkah-langkah berani yang diambil oleh pemerintah mereka. Di jalanan Teheran, di pasar-pasar yang ramai, di tengah keramaian kota, para pemuda Iran berdiri tegak dengan keyakinan baru. Mereka tahu bahwa negara mereka tidak hanya bertahan melawan musuh-musuhnya, tetapi juga membangun kembali kekuatan yang akan membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan mendatang. Sementara itu, di ruang intelijen Israel, para pemimpin militer mereka mulai khawatir. Mereka menerima laporan bahwa Iran telah memperoleh senjata baru, lebih canggih dari yang mereka perkirakan. Laporan dari agen intelijen mereka menunjukkan bahwa Iran tidak hanya akan bertahan, tetapi juga memperkuat posisi mereka di Timur Tengah dengan memperluas kemampuan pertahanan mereka. Dalam pertemuan rahasia, pemimpin Israel mulai merumuskan strategi baru untuk menghadapi ancaman ini, tetapi rasa cemas sudah mulai menyebar di kalangan mereka.
Israel yang selama ini merasa di atas angin kini merasa ada sesuatu yang berbeda. Kita harus bergerak cepat, kata seorang jenderal Israel dengan nada cemas. Iran sudah semakin kuat, dan kita tidak bisa lagi meremehkan mereka. Kita harus menemukan cara untuk menghancurkan kekuatan baru mereka sebelum terlambat. Namun, di Iran, justru ada rasa optimisme yang berkembang. Pemimpin-pemimpin mereka tahu bahwa dengan bantuan dari sekutu Rusia dan China, mereka akan mampu menahan gempuran lebih lama. Para tentara Iran pun merasakan perubahan ini, dan mereka siap untuk melanjutkan perjuangan mereka dengan keyakinan penuh. Sekarang, kita bukan hanya mempertahankan tanah air kita. Kita sedang menyiapkan masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita. Kita tidak hanya bertahan. Kita akan menang, ujar Jenderal Hasan kepada pasukannya dalam sebuah pidato yang mengobarkan semangat mereka. Setelah pertempuran panjang yang menguras banyak tenaga dan sumber daya, situasi di Timur Tengah semakin tidak pasti. Gencatan senjata yang ditandatangani setelah 12 hari pertempuran sengit antara Iran dan Israel tidak membawa kedamaian, melainkan ketegangan yang terus membara. Di balik gencatan senjata tersebut, kedua belah pihak semakin mengumpulkan kekuatan, dengan Iran bertekad memperkuat posisi mereka, sementara Israel, yang merasa terancam oleh perkembangan pesat Iran, mulai merencanakan serangan lebih besar. Di dalam ruang konferensi Iran, pemimpin militer negara itu mengadakan pertemuan strategis yang sangat penting. Jenderal Hasan, yang baru saja kembali dari kunjungan ke Rusia dan China, duduk bersama para pemimpin militer lainnya. Mereka tahu bahwa gencatan senjata ini hanya memberi mereka waktu sementara, dan bahwa perang yang lebih besar bisa terjadi kapan saja. Tetapi kali ini, Iran tidak hanya akan bertahan. Mereka akan menyerang balik jika itu diperlukan. Dengan alat utama sistem persenjataan, alutsista, baru yang mereka peroleh, Iran kini berada dalam posisi yang lebih kuat dari sebelumnya. Israel telah melihat kemampuan kita dalam bertahan hidup, kata Jenderal Hasan. Namun mereka tidak menyadari bahwa kita sekarang lebih siap dari sebelumnya. Ini bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang mengubah cara kita berperang. Kita harus menampilkan kekuatan yang lebih besar. Iran telah mengirimkan ribuan unit baru sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, sistem radar canggih dari China, serta senjata-senjata anti pesawat yang lebih efisien. Mereka tahu bahwa Israel akan mencoba menyerang dari udara, dan mereka telah menyiapkan lapisan pertahanan yang sangat solid. Persiapan mereka tidak hanya pada peralatan, tetapi juga pada strategi perang yang lebih terorganisir. Iran kini siap untuk menghadapi serangan besar, bahkan serangan dari Amerika Serikat yang mungkin akan datang setelah Israel. Dalam ruang kontrol militer di Tel Aviv, para pejabat tinggi militer Israel mulai merasakan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Laporan intelijen terbaru menyebutkan bahwa Iran telah memperbarui hampir seluruh sistem pertahanan mereka, dan Israel tidak bisa lagi menganggap enteng negara yang selama ini mereka anggap sebagai ancaman sekunder. Kekuatan militer Israel, yang sudah sangat canggih, kini merasa terancam oleh kemampuan baru yang dimiliki Iran. Kita harus bertindak cepat, kata Jenderal Amir, pemimpin militer Israel yang bertanggung jawab atas strategi serangan udara. Jika kita menunggu lebih lama, Iran akan menjadi terlalu kuat untuk dihentikan. Israel merasa bahwa serangan udara adalah pilihan terbaik, tetapi kali ini mereka tidak bisa bergerak seperti biasanya. Mereka harus menemukan cara untuk mengalahkan Iran sebelum negara itu bisa sepenuhnya menguasai medan perang. Intelijen Israel melaporkan bahwa Iran kini mampu menembak jatuh pesawat tempur dengan lebih efisien dan mampu melawan serangan udara mereka dengan teknologi yang lebih modern. Kita tidak bisa hanya bergantung pada serangan udara. Kita harus mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Jika kita tidak bergerak sekarang, kita akan kalah, tambah Jenderal Amir dengan nada tegas. Kita akan menghancurkan kemampuan Iran sebelum mereka sempat menggunakan kekuatan penuh mereka. Rakyat Iran, yang selama bertahun-tahun mengalami tekanan ekonomi dan politik akibat sanksi internasional, merasa bangga melihat negara mereka tidak hanya bertahan dalam menghadapi serangan, tetapi juga bangkit untuk menunjukkan bahwa mereka tidak akan pernah mundur. Para pemuda Iran, yang sebelumnya hanya bisa mendengar cerita perjuangan para pahlawan mereka, kini merasakan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang besar. Mereka siap berjuang demi masa depan yang lebih baik. Kita bukan hanya bertahan, kata seorang pemuda Iran bernama Ramin, yang bekerja sebagai insinyur di salah satu pabrik senjata Iran. Kita akan menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu bertahan, dan bahkan lebih dari itu. Kita akan menjadi kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Di jalan-jalan Teheran,
di pasar-pasar yang ramai, dan di ruang-ruang kelas universitas, semangat baru mulai berkembang. Orang-orang mulai berbicara tentang kemenangan, tentang bagaimana mereka akan menghadapi Israel dan sekutunya dengan keberanian dan keteguhan hati. Pesan moral dari para pemimpin mereka semakin jelas, ini bukan hanya tentang mempertahankan tanah air, tetapi juga tentang membuktikan bahwa mereka adalah bangsa yang kuat, tidak akan pernah mundur dari ancaman apapun. Dunia internasional kini memperhatikan langkah-langkah yang diambil oleh Iran. Beberapa negara besar, termasuk Amerika Serikat, mulai mengirimkan pesan yang lebih jelas tentang ketegangan yang sedang meningkat di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat, dalam sebuah pidato publik, menyatakan bahwa mereka akan terus mendukung Israel dalam menghadapi ancaman dari Iran yang dianggap sebagai negara sponsor terorisme global. Kita tidak bisa membiarkan Iran menjadi kekuatan yang mengancam dunia, kata Presiden Amerika Serikat dengan tegas. Kita akan mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa perdamaian dan keamanan global tetap terjaga. Pernyataan ini hanya menambah ketegangan yang sudah ada. Iran, yang merasa dipojokkan, semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi ancaman lebih besar lagi. Mereka tahu bahwa dukungan Amerika kepada Israel tidak akan berhenti, dan serangan-serangan baru bisa terjadi kapan saja. Di Teheran, Jenderal Hassan dan para pemimpin militer Iran mengumpulkan pasukan mereka untuk latihan besar-besaran. Mereka tidak hanya berlatih untuk mempertahankan wilayah mereka, tetapi juga untuk menyerang jika perlu. Pelatihan ini dilakukan dengan penuh intensitas, melibatkan seluruh komponen militer Iran, dari pasukan darat hingga angkatan udara yang kini dilengkapi dengan teknologi terbaru. Kita harus siap untuk segala kemungkinan, ujar Jenderal Hassan kepada pasukannya. Kita tidak tahu kapan serangan berikutnya akan datang, tetapi kita harus siap untuk melawannya. Kekuatan militer Iran kini semakin solid, dan meskipun ketegangan terus meningkat, mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menghadapi setiap tantangan yang datang. Mereka sudah menunjukkan bahwa mereka tidak takut menghadapi musuh yang lebih besar, dan kini mereka bertekad untuk menunjukkan bahwa mereka siap untuk menghadapi apapun demi mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara mereka. Ancaman dari Iran semakin nyata, dan meskipun mereka merencanakan serangan balasan besar, mereka tidak dapat mengabaikan kenyataan bahwa mereka kini menghadapi musuh yang jauh lebih tangguh. Israel tahu bahwa jika mereka melancarkan serangan, mereka bisa berisiko menghadapi konsekuensi yang lebih besar, dengan potensi perang terbuka yang melibatkan banyak negara. Namun, di balik ketegangan ini, Israel merasa bahwa ini adalah pertarungan yang harus dimenangkan, dan mereka tidak akan membiarkan Iran menguasai Timur Tengah tanpa perlawanan. Perang ini belum berakhir. Kita harus bertindak sebelum terlambat, kata pemimpin Israel dengan nada penuh tekad. Kita tidak akan membiarkan Iran mengambil alih kekuatan di wilayah ini. Ketegangan yang meningkat semakin mempersiapkan dunia untuk konflik besar yang tidak bisa dihindari lagi. Di Iran, semangat untuk bertahan hidup dan berjuang semakin kuat. Mereka tahu bahwa masa depan mereka bergantung pada ketangguhan dan keberanian mereka menghadapi apa yang akan datang. Krisis yang membara di Timur Tengah semakin memperburuk ketegangan antara negara-negara besar. Iran yang baru saja mengalami pertempuran hebat dengan Israel dan sekutunya kini memegang kendali atas sebagian besar wilayahnya dan semakin memperkuat kemampuan pertahanan mereka. Meskipun gencatan senjata telah diumumkan, kedamaian seakan hanya ada di atas kertas, dan dunia semakin merasakan ancaman perang global yang bisa meletus kapan saja. Setiap gerakan pasukan, setiap keputusan politik, dan setiap langkah diplomatik kini menjadi sangat penting dalam menentukan arah konflik ini. Di Washington DC, para pemimpin Amerika Serikat mengadakan pertemuan darurat untuk membahas krisis yang sedang terjadi di Timur Tengah. Presiden Amerika, dengan wajah serius dan penuh kecemasan, duduk di meja konferensi bersama para penasihat militernya. Intelijen mereka telah mengungkapkan bahwa Iran bukan hanya bertahan, tetapi semakin memperkuat militernya dengan bantuan dari Rusia dan China. Pemimpin Amerika tahu bahwa jika mereka tidak bertindak cepat, Iran bisa menjadi kekuatan yang sulit dihentikan, dan mereka tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Jika Iran berhasil menguasai lebih banyak wilayah dan meningkatkan kekuatan militernya, kita akan menghadapi ancaman yang lebih besar dari yang kita bayangkan, kata Presiden dengan tegas, menatap para penasihatnya. Kita tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, di Israel, ketegangan semakin memuncak. Para pemimpin militer Israel kini merasakan kekhawatiran yang mendalam. Mereka yang sebelumnya merasa tak terkalahkan, kini harus memikirkan dengan hati-hati setiap langkah yang akan diambil.
Serangan udara mereka yang sebelumnya sangat efektif kini terancam oleh kemampuan pertahanan udara Iran yang semakin canggih. Mereka tahu bahwa serangan besar terhadap Iran akan menimbulkan konsekuensi yang sangat besar, dan tidak hanya bagi Israel, tetapi bagi seluruh dunia. Kita harus menghancurkan kemampuan Iran sebelum mereka berkembang lebih jauh, kata Jenderal Amir, kepala pasukan udara Israel. Tapi kita tidak bisa menyerang begitu saja. Kita harus memastikan bahwa mereka tidak bisa melawan kita lagi setelah serangan ini. Israel tahu bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan militer yang sangat besar, keberhasilan serangan mereka terhadap Iran akan bergantung pada seberapa baik mereka dapat mengatasi sistem pertahanan udara yang baru. Mereka juga harus memperhitungkan reaksi internasional, terutama dari Rusia, China, dan negara-negara besar lainnya yang kini semakin terlibat dalam konflik ini. Di Iran, para pemimpin militer dan pemerintah sangat menyadari bahwa dunia sedang mengawasi setiap langkah mereka. Namun, mereka tidak merasa gentar. Sebaliknya, mereka semakin yakin bahwa mereka telah melakukan langkah yang tepat dengan memperkuat sistem pertahanan mereka. Iran kini memiliki senjata dan teknologi yang bahkan dapat mengimbangi kekuatan militer Israel dan Amerika. Dengan sistem pertahanan udara canggih dari Rusia dan China, serta radar dan senjata anti pesawat yang lebih efisien, mereka merasa siap menghadapi setiap kemungkinan. Mereka mengira kita akan mundur setelah serangan itu, tetapi kita tidak akan mundur. Kita akan melawan dengan segala yang kita miliki, ujar Jenderal Hassan, pemimpin militer Iran yang karismatik, dalam sebuah pidato kepada pasukannya. Ini bukan hanya tentang mempertahankan negara kita. Ini tentang menunjukkan kepada dunia bahwa Iran tidak akan pernah takut. Di Teheran, orang-orang mulai berbicara dengan keyakinan baru. Mereka tahu bahwa jika negara mereka harus berperang lagi, mereka akan melakukannya dengan semangat yang lebih besar, dengan keberanian yang lebih tinggi, dan dengan persatuan yang lebih kuat. Seluruh bangsa kini menyatu dalam satu tujuan, untuk melawan ketidakadilan, untuk mempertahankan tanah air mereka, dan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan menyerah begitu saja. Namun, meskipun semangat rakyat Iran semakin membara, mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka kini menghadapi musuh yang sangat kuat. Israel, yang didukung oleh Amerika Serikat, memiliki teknologi militer yang tak tertandingi, dan sekutu-sekutu mereka di dunia internasional semakin memperkuat posisi mereka. Iran tahu bahwa jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus benar-benar siap. Negara-negara Eropa, yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat, kini mulai merespons dengan lebih hati-hati. Mereka khawatir bahwa konflik ini bisa meluas dan melibatkan lebih banyak negara, yang pada akhirnya bisa mengarah pada perang dunia. Beberapa negara di kawasan Teluk, yang sebelumnya mendukung Amerika Serikat, mulai melihat Iran sebagai kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Mereka juga menyadari bahwa Iran bisa menjadi kunci bagi stabilitas atau ketidakstabilan di kawasan itu. Masyarakat internasional kini berada di titik kritis, terpecah antara mereka yang mendukung Israel dan mereka yang merasa Iran memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Perang ideologi, kekuasaan, dan sumber daya semakin jelas terlihat. Dunia berada di ambang keputusan besar, apakah akan mendukung salah satu pihak, atau mencoba mendorong perdamaian melalui diplomasi yang sulit. Namun, di tengah segala ketegangan ini, satu hal yang pasti. Iran tidak akan mundur. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu melawan. Dengan senjata baru dan keyakinan yang semakin kuat, mereka siap menghadapi apapun yang akan datang, bahkan jika itu berarti menghadapi dunia yang lebih besar dan lebih kuat. Kita akan terus berjuang, karena ini adalah perjuangan untuk masa depan kita, ujar Jenderal Hassan dengan penuh keyakinan. Dan kita tidak akan pernah mundur dari perjuangan ini. Setelah gencatan senjata yang rapuh antara Israel dan Iran, ketegangan semakin meningkat. Dunia internasional yang semula berharap bisa meredakan ketegangan ini dengan diplomasi, kini mulai merasakan bahwa segala upaya untuk mencegah konfrontasi langsung tampaknya sia-sia. Dalam bayang-bayang ancaman yang terus membesar, kedua belah pihak bersiap menghadapi pertempuran yang lebih besar. Iran, dengan kekuatan baru yang mereka peroleh, dan Israel, dengan tekad yang lebih besar dari sebelumnya, keduanya semakin dekat ke titik tak terhindarkan. Di ruang pertemuan militer Israel, suasana mencekam. Jenderal Amir, yang memimpin pasukan udara Israel, memimpin rapat strategi dengan para pejabat tinggi lainnya. Mereka sudah sangat sadar bahwa meskipun gencatan senjata telah diberlakukan, waktu mereka untuk bertindak semakin sempit. Setiap langkah yang mereka ambil harus dihitung dengan cermat. Israel telah menyusun rencana serangan yang lebih besar, dan kali ini,
mereka akan menggunakan kekuatan penuh. Namun, keberhasilan serangan mereka akan sangat bergantung pada apakah mereka dapat menghancurkan sistem pertahanan udara Iran yang baru dan semakin canggih. Ini bukan sekadar serangan udara biasa. Ini adalah perang untuk menentukan siapa yang akan menguasai Timur Tengah, kata Jenderal Amir dengan tegas. Jika kita gagal menghancurkan kemampuan Iran untuk melawan, kita akan melihat sebuah negara yang semakin kuat, siap untuk menantang kita di masa depan. Rencana serangan ini bukan hanya untuk menghancurkan fasilitas militer Iran, tetapi untuk mematahkan semangat rakyat Iran yang telah bangkit. Israel tahu bahwa kemenangan mereka tidak hanya bergantung pada menghancurkan peralatan militer, tetapi juga pada menghancurkan kepercayaan diri Iran. Jika mereka berhasil meruntuhkan tekad Iran, mereka akan mengakhiri ancaman ini sekali dan untuk selamanya. Tetapi jika mereka gagal, mereka tahu bahwa perang ini akan berubah menjadi konflik yang lebih besar dan lebih panjang. Sementara itu, di Teheran, para pemimpin Iran tidak tinggal diam. Mereka mengetahui bahwa Israel sedang bersiap untuk serangan besar. Di bawah kepemimpinan Jenderal Hassan, Iran memperkuat pertahanan mereka lebih lanjut, menyiapkan pasukan untuk menghadapi pertempuran yang lebih sengit. Pasukan Iran kini lebih siap daripada sebelumnya, dengan persiapan yang matang dan teknologi yang lebih modern. Namun, yang lebih penting adalah semangat mereka, semangat untuk mempertahankan tanah air dan hak mereka atas kedaulatan yang tak tergoyahkan. Jika mereka datang, kita akan menunjukkan bahwa kita siap, kata Jenderal Hassan dengan penuh keyakinan. Kita tidak hanya berperang untuk negara kita berperang untuk masa depan generasi berikutnya. Mereka mungkin lebih kuat, tapi mereka tidak akan lebih gigih dari kita. Iran juga mempersiapkan rencana ofensif jika gencatan senjata itu dilanggar. Mereka tahu bahwa setiap serangan Israel bisa berakibat fatal, dan mereka harus siap untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga menyerang jika diperlukan. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Waktu untuk memilih jalan damai telah habis. Iran tahu bahwa jika mereka ingin tetap berdiri tegak di dunia internasional, mereka harus siap menghadapi segala kemungkinan. Ketika serangan udara Israel akhirnya dimulai, dunia menyaksikan dengan cemas. Malam itu, pesawat-pesawat tempur Israel meluncur ke udara, mengarah ke wilayah Iran dengan kecepatan yang luar biasa. Serangan ini bukan hanya untuk menghancurkan fasilitas militer, tetapi juga untuk menunjukkan kekuatan Israel di panggung dunia. Israel berharap bahwa dengan serangan ini, mereka bisa menegaskan kembali dominasi mereka di Timur Tengah dan menghancurkan harapan Iran untuk menjadi kekuatan besar yang tidak bisa digoyahkan. Namun, Iran telah siap. Sistem pertahanan udara S-400 yang baru mereka peroleh, bersama dengan radar canggih yang dipasok oleh China, berfungsi dengan sempurna. Ketika pesawat-pesawat Israel masuk dalam jangkauan, Iran meluncurkan serangan balik yang mengejutkan. Banyak pesawat Israel yang berhasil dijatuhkan, dan beberapa lainnya mengalami kerusakan parah. Meskipun Israel memiliki teknologi militer yang lebih canggih, kehadiran pertahanan udara Iran yang lebih modern membuat mereka kesulitan untuk melancarkan serangan tanpa mengalami kerugian besar. Di markas besar militer Israel, laporan kerugian datang bertubi-tubi. Jenderal Amir dan para pemimpin militer lainnya memandang dengan cemas laporan-laporan yang menunjukkan bahwa mereka tidak bisa dengan mudah menembus sistem pertahanan Iran. Setiap kali mereka mencoba menyerang, Iran membalas dengan kekuatan yang lebih besar. Serangan udara mereka, yang sebelumnya sangat efektif, kini mulai terasa sia-sia. Mereka telah meremehkan Iran, sebuah kesalahan yang kini harus mereka bayar dengan mahal. Ini lebih buruk dari yang kita duga, kata Jenderal Amir, wajahnya menunjukkan kecemasan yang jarang ia tunjukkan. Kita tidak bisa terus-menerus kehilangan pesawat seperti ini. Jika kita tidak menemukan cara untuk menghentikan mereka, kita akan kalah. Israel menghadapi kenyataan pahit bahwa meskipun mereka memiliki kekuatan militer yang luar biasa, Iran kini bisa bertahan melawan mereka dengan lebih efektif. Dengan setiap serangan yang mereka lancarkan, mereka menyadari bahwa mereka telah memasuki pertempuran yang lebih sulit dan lebih kompleks dari yang mereka bayangkan. Di Iran, kegembiraan menyelimuti markas besar militer ketika mereka mendengar laporan tentang keberhasilan mereka dalam menangkis serangan Israel. Pasukan Iran yang berada di garis depan merayakan kemenangan sementara mereka, meskipun mereka tahu bahwa ini hanya awal dari perjuangan yang lebih panjang. Serangan ini mungkin berhasil, tetapi mereka tahu bahwa perang ini belum selesai. Mereka harus tetap siaga, siap menghadapi kemungkinan serangan balasan yang lebih besar dari Israel, yang kini pasti akan mencari cara baru untuk menghancurkan kekuatan Iran. Kemenangan ini bukanlah akhir, tetapi baru permulaan.
ujar Jenderal Hasan kepada para pasukannya. Kita harus tetap fokus. Musuh kita akan mencoba lagi, dan kita harus siap menghadapi apa saja yang datang. Meskipun begitu, semangat pasukan Iran tidak padam. Mereka kini tahu bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bertahan melawan kekuatan besar Israel. Mereka tahu bahwa kekuatan mereka terletak bukan hanya pada senjata canggih, tetapi pada tekad untuk terus berjuang demi negara dan agama mereka. Namun, di luar medan perang, dunia menyaksikan ketegangan ini dengan penuh kecemasan. Negara-negara besar yang terlibat dalam konflik ini mulai menyadari bahwa pertempuran ini bisa mengarah ke sesuatu yang lebih besar. Beberapa negara Eropa mulai memanggil kembali diplomat mereka dari kawasan tersebut, sementara beberapa negara Arab mulai mengingatkan akan potensi kehancuran besar yang bisa ditimbulkan oleh perang terbuka antara Israel dan Iran. Namun, baik Israel maupun Iran kini berada pada titik di mana mundur bukan lagi pilihan. Keduanya telah memilih jalan yang sulit, dan mereka harus menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Saat malam semakin larut, suara tembakan dan ledakan mengguncang wilayah perbatasan, menandakan bahwa perang ini baru saja dimulai, dan dunia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketegangan di Timur Tengah memuncak setelah serangan balasan dari Israel dan keberhasilan Iran dalam menangkis serangan udara yang sangat besar. Meskipun tidak ada kemenangan militer yang jelas di pihak manapun, Iran berhasil menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak bisa dipandang remeh. Dalam beberapa hari setelah serangan tersebut, dunia menunggu dengan cemas untuk melihat apakah gencatan senjata yang diajukan akan bertahan atau malah terpecah. Untuk sementara, gencatan senjata itu memberikan waktu yang dibutuhkan oleh kedua pihak untuk merestrukturisasi kekuatan dan merencanakan langkah selanjutnya, tetapi tidak ada yang dapat memastikan kedamaian yang sesungguhnya. Di ruang konferensi Iran, para pemimpin negara itu berkumpul. Rapat tersebut dipimpin oleh Ayatollah Khamenei dan didampingi oleh Jenderal Hasan. Semuanya sadar bahwa meskipun serangan Israel berhasil dihentikan, dan meskipun mereka telah memperlihatkan kekuatan mereka, gencatan senjata ini hanyalah jeda sementara. Pertempuran psikologis yang lebih berat akan segera dimulai. Kita telah menunjukkan bahwa kita tidak bisa dihancurkan begitu saja. Ini adalah kemenangan moral yang besar, kata Jenderal Hasan dengan suara yang penuh keyakinan. Mereka yang dulu meremehkan kita, kini harus melihat kita sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan. Di hadapan para pemimpin, ada rasa kemenangan yang berbeda. Bukan kemenangan yang dapat dihitung dalam jumlah korban atau peralatan yang hancur, tetapi kemenangan yang lebih besar, kemenangan atas ketidakpercayaan dunia terhadap kemampuan Iran untuk bertahan. Dunia telah melihat bahwa Iran bukan hanya mampu melawan musuh yang jauh lebih kuat, tetapi juga dapat mempertahankan prinsip mereka dan mempertahankan tanah air. Ini bukan hanya tentang pertempuran senjata. Ini adalah tentang mempertahankan prinsip kita, kata Ayatollah Khamenei dengan nada bijaksana. Ketika kita mempertahankan tanah air kita, kita mempertahankan iman kita. Dan dengan itu, kita akan selalu menang, apapun hasil akhirnya. Rakyat Iran merasakan kemenangan moral ini lebih dari siapapun. Setelah bertahun-tahun terpinggirkan oleh dunia internasional dan dikenai sanksi berat, mereka kini merasa diberdayakan. Mereka telah membuktikan bahwa mereka dapat bertahan melawan kekuatan besar seperti Israel dan Amerika Serikat. Mereka telah menunjukkan bahwa meskipun dikelilingi oleh musuh, mereka akan tetap berdiri tegak. Di jalan-jalan Teheran, pasar-pasar yang biasanya dipenuhi oleh kesibukan ekonomi kini dipenuhi oleh warga yang berbicara dengan penuh semangat. Para pedagang yang sebelumnya hanya bisa mengingat perjuangan panjang dalam kesunyian, kini berbicara dengan percaya diri. Mereka tahu bahwa apa yang telah mereka alami bukan sekadar perang fisik, tetapi juga perang untuk menunjukkan eksistensi mereka di dunia yang penuh ketidakpastian. Kita telah menunjukkan bahwa kita tidak takut, kata seorang pedagang pasar kepada temannya. Mereka yang mencoba menghancurkan kita malah memberi kita kekuatan untuk bangkit. Sekarang, kita lebih kuat dari sebelumnya. Namun, meskipun kemenangan moral ini memberi mereka dorongan semangat yang besar, Iran tahu bahwa ancaman masih ada. Gencatan senjata itu belum menjamin kedamaian yang sejati. Israel, meskipun mengalami kerugian besar, tidak akan mundur begitu saja. Mereka akan kembali menyerang, dan Iran harus terus siap menghadapi ancaman tersebut. Mereka tidak bisa terlalu berpuas diri, karena meskipun mereka berhasil menghalau serangan, kekuatan besar yang lebih mematikan masih mengincar mereka. Di Israel, perasaan frustrasi dan kecemasan mulai merayap. Serangan udara yang telah mereka luncurkan dengan harapan menghancurkan Iran kini terbukti gagal. Mereka tidak hanya kehilangan banyak pesawat dan peralatan, tetapi juga kehilangan rasa dominasi yang mereka miliki selama ini.
Pasukan Israel yang biasanya bergerak dengan percaya diri kini merasa ragu-ragu. Kemenangan yang mereka harapkan tak kunjung datang, dan dunia kini mulai menilai bahwa mereka telah terjebak dalam perang yang tak bisa mereka menangkan dengan mudah. Kita tidak bisa lagi menganggap remeh Iran, kata Jenderal Amir kepada pemimpin politik Israel. Mereka semakin kuat dan lebih siap dari sebelumnya. Kita harus merancang serangan berikutnya dengan lebih hati-hati. Namun, meskipun Israel mulai merencanakan serangan besar-besaran untuk mematahkan semangat Iran, mereka juga harus mempertimbangkan dampak yang lebih luas. Dunia kini memperhatikan setiap gerakan yang mereka ambil. Jika mereka melancarkan serangan baru, mereka tahu bahwa itu bisa mengarah pada perang terbuka yang melibatkan negara-negara besar lainnya. Ketegangan internasional semakin meningkat. Pihak Barat, yang awalnya mendukung Israel, kini mulai khawatir dengan eskalasi yang terjadi. Di sisi lain, Iran memperhatikan dengan cermat langkah-langkah yang diambil oleh Israel. Mereka tahu bahwa meskipun serangan udara mereka berhasil dihalau, Israel tidak akan berhenti begitu saja. Mereka akan terus merencanakan serangan balasan. Oleh karena itu, Iran mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut, dengan terus memperkuat kemampuan pertahanan mereka dan mempersiapkan pasukan untuk menghadapi serangan berikutnya. Kemenangan ini memberi kita waktu, tetapi kita harus terus maju, ujar Jenderal Hassan kepada pasukannya. Kita tahu bahwa mereka tidak akan mundur. Jadi kita harus terus memperkuat diri kita. Jika mereka datang lagi, kita harus siap. Bagi Iran, gencatan senjata ini tidak berarti mereka akan beristirahat. Sebaliknya, ini adalah waktu untuk mempersiapkan diri. Iran menggunakan waktu yang didapat untuk memperkuat pertahanan mereka lebih jauh, menyiapkan pasukan baru, dan memperbaharui alutsista yang telah mereka terima dari Rusia dan China. Mereka tahu bahwa ini adalah perlombaan waktu untuk melatih pasukan mereka, untuk meningkatkan persiapan, dan untuk melawan ancaman yang akan datang. Di jalan-jalan Teheran, di tengah kerumunan yang semakin percaya diri, ada pula kekhawatiran yang tersembunyi. Meskipun mereka merasa bangga dengan pencapaian mereka, mereka tahu bahwa perang ini belum berakhir. Mereka tidak bisa lagi berharap pada gencatan senjata yang rapuh. Ancaman dari Israel dan sekutunya masih ada, dan mereka harus siap untuk melanjutkan perjuangan yang lebih berat. Namun, pada saat yang sama, ada juga keyakinan yang semakin kuat di hati rakyat Iran. Mereka percaya bahwa meskipun musuh mereka jauh lebih besar dan lebih kuat, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka tahu bahwa dalam setiap pertempuran, ada kemungkinan untuk menang, dan dengan tekad yang lebih besar, mereka siap untuk terus berjuang. Gencatan senjata ini mungkin hanya memberi waktu sementara, tetapi bagi Iran, itu adalah kesempatan untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa mereka bukan hanya bertahan, tetapi juga bangkit dengan kekuatan yang lebih besar. Kini, mereka memiliki lebih dari sekadar senjata dan teknologi canggih. Mereka memiliki keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Dunia mungkin belum sepenuhnya siap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, Iran tidak akan mundur. Setelah gencatan senjata yang rapuh, dunia menyaksikan bahwa ketegangan antara Israel dan Iran tidak hanya akan berakhir begitu saja. Kedua negara itu, meskipun berhenti sejenak dari pertempuran langsung, kini berada dalam kondisi yang lebih waspada dan penuh ketegangan. Israel, yang merasa terancam oleh kekuatan baru yang dimiliki Iran, mulai merencanakan serangan lebih besar untuk menghancurkan potensi ancaman dari Iran. Sementara itu, di Iran, meskipun mereka telah berhasil menangkis serangan besar Israel, mereka tidak bisa meremehkan kemampuan musuh mereka yang semakin maju. Iran tahu bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu untuk memperkuat posisi mereka, dan jalan menuju perdamaian yang sejati masih sangat jauh. Namun, meskipun ancaman tetap ada, semangat dan tekad rakyat Iran semakin solid. Mereka tidak hanya berjuang untuk membela tanah air mereka, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka tidak akan pernah dipermalukan. Mereka yang sebelumnya meragukan kemampuan negara mereka kini mulai merasa bangga, karena mereka telah menunjukkan bahwa mereka bisa melawan ancaman yang lebih besar dengan keberanian yang luar biasa. Dari sudut pandang mereka, kemenangan moral yang telah mereka raih lebih berharga daripada segala kekuatan fisik. Di markas besar militer Iran, Jenderal Hassan dan para pemimpin militer lainnya duduk bersama, merencanakan langkah selanjutnya. Meskipun gencatan senjata memberi mereka kesempatan untuk memperkuat diri, mereka tahu bahwa waktu terus berjalan dan musuh mereka tidak akan menunggu. Israel mungkin berusaha mencari cara baru untuk menyerang, tetapi Iran kini lebih siap daripada sebelumnya. Mereka telah meningkatkan kemampuan pertahanan udara mereka, memperbarui alutsista mereka, dan melatih pasukan dengan lebih intensif.
Kita tahu bahwa musuh kita tidak akan berhenti hanya dengan satu kegagalan, kata Jenderal Hasan kepada para pemimpinnya. Mereka akan mencoba lagi. Kita harus siap untuk itu. Dan kali ini, kita tidak hanya bertahan, tetapi kita akan menyerang jika diperlukan. Dengan peralatan baru yang mereka terima dari Rusia dan China, Iran kini memiliki lebih banyak senjata canggih dan kemampuan untuk melindungi diri mereka dengan lebih baik. S-400, sistem radar canggih, dan berbagai senjata anti pesawat lainnya memberikan mereka keunggulan strategis yang sebelumnya tidak dimiliki. Namun, meskipun senjata mereka semakin canggih, Iran tahu bahwa kemenangan mereka tidak hanya bergantung pada peralatan militer, tetapi pada semangat dan keyakinan mereka. Kita tidak hanya berperang untuk mempertahankan negara kita berperang untuk masa depan kita, kata seorang pemimpin Iran yang lebih muda, dengan semangat membara. Kita akan berjuang, bukan hanya dengan senjata, tetapi dengan hati dan keyakinan bahwa kita tidak akan menyerah. Semangat rakyat Iran kini semakin kuat. Setelah bertahun-tahun terkungkung oleh sanksi ekonomi internasional dan serangan yang terus-menerus datang dari berbagai arah, mereka merasa bahwa masa depan mereka kini berada di tangan mereka sendiri. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka tidak takut menghadapi musuh yang lebih besar dan lebih kuat. Dengan kebanggaan itu, mereka siap menghadapi masa depan, terlepas dari apa yang akan datang. Namun, di balik semangat yang membara, Iran tidak bisa mengabaikan kenyataan yang ada. Israel, meskipun kalah dalam beberapa pertempuran, masih merupakan kekuatan militer yang besar. Mereka memiliki aliansi dengan Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya yang siap memberikan dukungan jika diperlukan. Iran tahu bahwa untuk bertahan hidup, mereka harus siap menghadapi serangan yang lebih besar, dan mereka harus melangkah dengan hati-hati. Di Israel, pemimpin militer dan politik semakin frustrasi dengan ketidakmampuan mereka untuk mengalahkan Iran. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus-menerus menyerang tanpa hasil yang pasti. Keberhasilan Israel dalam serangan udara terhadap Iran ternyata hanya sementara. Sistem pertahanan udara Iran yang baru dan teknologi canggih yang dimiliki oleh negara tersebut membuat serangan mereka kurang efektif. Pemimpin-pemimpin Israel kini harus mencari cara untuk menghancurkan kemampuan Iran secara permanen, namun mereka sadar bahwa serangan yang lebih besar dan lebih mematikan bisa memicu perang dunia. Kita harus menghancurkan pertahanan Iran sebelum mereka memperkuat diri lebih jauh, kata Jenderal Amir dengan suara yang penuh tekad. Jika kita gagal kali ini, kita mungkin akan kehilangan kesempatan terakhir kita. Namun, meskipun ada keinginan untuk menyerang dengan lebih kuat, Israel kini harus berpikir dua kali. Mereka tahu bahwa semakin besar serangan yang mereka lakukan, semakin besar pula risiko yang harus mereka hadapi. Tidak hanya akan ada kerugian material yang besar, tetapi juga kerugian politik yang tak terhitung jumlahnya. Dunia internasional kini semakin melihat dengan cemas, dan serangan besar-besaran terhadap Iran bisa memicu reaksi dari negara-negara besar lainnya. Meskipun ketegangan semakin memuncak, ada pula suara-suara yang menyerukan perdamaian di tengah pertempuran ini. Beberapa negara besar, terutama dari Eropa, mulai menyerukan dialog antara Israel dan Iran untuk mencari solusi damai yang lebih berkelanjutan. Mereka menyadari bahwa konflik ini tidak hanya akan merugikan kedua negara yang terlibat, tetapi juga akan membawa dampak buruk bagi kawasan Timur Tengah dan dunia internasional secara keseluruhan. Dalam beberapa pertemuan internasional, ada dorongan untuk kembali ke meja perundingan, tetapi di Iran, keputusan sudah dibuat. Mereka tidak akan mundur. Perjuangan ini adalah tentang mempertahankan kedaulatan negara mereka, dan mereka siap untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak takut, kata Ayatollah Khamenei dengan penuh keyakinan dalam pidatonya. Namun, kita juga tahu bahwa ini bukanlah jalan yang mudah. Kita akan terus berjuang untuk hak kita, untuk masa depan kita. Di jalan-jalan Teheran, di tengah kerumunan yang penuh semangat, banyak orang mulai membicarakan masa depan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa perang ini belum berakhir, mereka merasa bahwa mereka telah memenangi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan fisik. Mereka telah mendapatkan keyakinan dan kepercayaan diri yang lebih besar. Mereka tahu bahwa mereka bisa bertahan dalam menghadapi apapun yang datang. Namun, mereka juga tahu bahwa ancaman dari Israel dan Amerika Serikat masih tetap ada. Mereka harus terus memperkuat pertahanan mereka dan siap menghadapi kemungkinan serangan yang lebih besar. Tetapi Iran kini memiliki lebih dari sekadar kekuatan militer. Mereka memiliki keteguhan hati dan semangat yang tak tergoyahkan. Ini bukan hanya tentang senjata atau teknologi. Ini tentang tekad dan keyakinan kita, kata seorang pemuda Iran, yang baru saja menyelesaikan pelatihan militer.
Kita akan berjuang dengan apa yang kita miliki, dan kita tahu bahwa Allah akan membantu kita. Di sisi lain, dunia mulai merasakan dampak dari ketegangan yang terus meningkat. Negara-negara besar mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Mereka tahu bahwa satu langkah salah bisa mengarah pada perang terbuka yang melibatkan banyak negara. Tetapi bagi Iran, ini adalah masa depan yang mereka rencanakan. Mereka tahu bahwa mereka harus terus berjuang, karena jalan mereka belum selesai. Dengan keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya, Iran kini siap menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi lebih banyak pertempuran, lebih banyak tantangan, dan lebih banyak pengorbanan. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah. Cerita ini berakhir dengan suasana mencekam, namun memberikan inspirasi bagi siapa saja yang melihatnya. Iran yang dulu dianggap lemah kini siap menjadi kekuatan besar yang harus diperhitungkan oleh dunia. Pesan moral yang kuat mengingatkan kita semua untuk selalu berjuang, mempertahankan prinsip, dan tidak mudah menyerah. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kita semua bisa belajar banyak tentang nilai kedamaian, persatuan, dan bagaimana pentingnya menjaga hidup yang penuh rasa hormat terhadap sesama. Jangan lupa untuk terus berdoa agar dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Jika kalian merasa terinspirasi atau punya pendapat, tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.